wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uzi Mujizatun, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Wanasari, Kabupaten Brebes. Saat ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Ada 3 langkah dalam kegiatan ini. Yang pertama, percakapan pra-observasi. Yang kedua, observasi. Dan yang ketiga adalah pasca observasi. Saat ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uzi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa Bu? Lagi sibuk persiapan untuk mengajar aja. Oh, untuk persiapan mengajar kita besok ya? Betul. Ya, pengen ngobrol sebentar nih masalah supervisi yang akan kita laksanakan besok. Kira-kira apa nih yang Bu Tati harapkan dari obrolan kita kali ini? Tentunya saya berharap dari obrolan kita hari ini saya bisa menjadi lebih baik nanti dalam mengajar, karena sudah mempersiapkan diri begitu, dan supaya nanti pas observasi juga hasilnya lebih baik lagi. Oke, berarti waktunya kapan nih Bu? Waktunya insya Allah hari Jumat, karena besok kan libur ya. Iya, kebetulan besok tanggal merah Iya, ya Bu? tanggal merah. Nih, kalau boleh tahu untuk supervisi besok, materi yang akan diajarkan Bu Tati tentang apa Bu? Ya, insya Allah materi yang akan saya sampaikan adalah materi yang terakhir, yaitu tentang explanation text dalam bahasa Inggris. Berarti nanti tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut apa? Tujuannya dari pembelajaran ini adalah supaya peserta didik itu mengetahui fungsi sosial, kemudian struktur teksnya, dan juga unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam teks. Berarti dari tujuan yang sudah Bu Tati paparkan tadi, area pengembangannya itu apa Bu? Area pengembangannya adalah sampai peserta didik itu mampu untuk membuat sendiri teks explanation dalam bahasa Inggris sesuai dengan mungkin bahasanya mereka ya. Berarti dari tujuan yang sudah Bu Tati paparkan, dari area pengembangan yang sudah Bu Tati jelaskan tadi, apa sih strategi yang Bu Tati siapkan untuk supervisi besok biar nanti peserta didik itu bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Tati? Strateginya yang saya siapkan ada pretest dulu untuk mengukur kemampuan mereka dari yang rendah, sedang, kemudian juga yang tinggi. Terus setelah itu baru akan dipaparkan materi melalui Microsoft PowerPoint, dan juga ada berisi video pembelajarannya juga. Dan setelah itu, setelah materi dilaksanakan, nanti kalau waktunya cukup mungkin ada diskusi sebentar juga, ada pembagian kelompok. Tapi kalau tidak cukup berarti nanti setelah materi langsung diberikan post test. Oke, berarti dari semua strategi yang sudah Bu Tati siapkan, media yang sudah Bu Tati siapkan tersebut, ada nggak sih kekhawatiran Bu Tati buat pembelajaran besok nih? Barangkali misalkan ada kekhawatiran tertentu tentang pembelajaran untuk besok, ada nggak? Ya pastinya ada ya, karena materi explanation text itu kan peserta didik harus mengetahui banyak kosakata dalam bahasa Inggris, sedangkan kebanyakan dari peserta didik itu belum mengetahui. Jadi pasti nanti mereka akan mengalami beberapa kesulitan, dan itu yang menjadi kekhawatiran saya. Tapi insya Allah dengan persiapan yang sudah ada, mudah-mudahan tujuan pembelajaran bisa dicapai. Amin. Kalau hambatannya Bu, ada nggak hambatannya selama Bu Tati mempersiapkan pembelajaran itu apa? Ada nggak? Hambatannya utamanya adalah hambatan waktu mungkin ya, karena hari Jumat itu waktu pembelajarannya itu kan hanya 35 menit ya, 1 jam pelajarannya, sehingga mungkin materi itu takutnya tidak tersampaikan dengan utuh begitu. Tapi ya mudah-mudahan bisa nanti dengan timing yang tepat, dengan manajemen waktunya
mudah-mudahan bisa disampaikan semua materi. Iya. Berarti dari kekhawatiran dan hambatan yang sudah Bu Tati jelaskan tadi, ada nggak sih kiat-kiat khusus yang sudah Bu Tati siapkan untuk menghilangkan kekhawatiran dan hambatan tersebut? Ada nggak Bu? Kiat-kiatnya ya mungkin yang pertama adalah mempersiapkan materi. Yang paling utama itu mempersiapkan materinya. Kemudian saya juga mempraktekkan sendiri bagaimana nanti ketika mau menyampaikan ke siswa. Terus ya tetap cek and recheck ya materi yang disampaikan, kemudian soal pretest dan posttestnya itu apakah sudah sesuai belum dengan karakter peserta didik yang ada di sini. Oke, berarti Bu Tati sudah mempersiapkan strategi, sudah meminimalisasi kekhawatiran dan hambatan yang mungkin akan terjadi pada saat supervisi nanti ya Bu. Semoga dengan apa yang sudah Bu Tati siapkan untuk pembelajaran besok bisa terlaksana dengan baik. Amin. Dan semoga pembelajaran besok bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal. Terima kasih ya Bu Tati atas perbincangan kita hari ini. Semoga besok bisa menjalankan supervisi dengan baik. Amin ya Rabbal. Terus yang menjadi tujuan pembelajaran juga bisa terlaksana dengan baik. Amin ya Capai. Terima kasih Bu Tati. Ya, sama-sama Bu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Miss. How is everything today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm very good. Thank you. Okay, before we start our lesson today, let me check your attendance first, ya. Ibu cek dulu kehadirannya. Abdilia Anafi, Adinda Julia, Lailatul Arifin. Okay, so only Ilham Putra ya. Ya, Putra is absent today. Ya, Ilham Putra hari ini nggak berangkat. Mudah-mudahan minggu depan bisa hadir lagi ya di kelas ini ya. Ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Doa mulai. Okay, so let's begin our lesson today. Hari ini untuk materi hari ini, untuk mengukur seberapa jauh atau seberapa kalian mengenal dengan materi yang akan kita bahas ini, maka ibu sudah menyiapkan soal pretest ya. Nanti soal pretestnya akan ibu share menggunakan link ya. Nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri supaya kalian tahu kemampuan kalian itu sejauh mana. Nah, nanti setelah diberikan materi, kemudian mengerjakan kembali soalnya, atau ada beberapa treatment yang berbeda untuk anak-anak yang hasilnya berbeda-beda ya. Nanti supaya tahu ya, adakah peningkatan atau justru malah semakin tidak paham dengan materinya atau bagaimana begitu ya. Oke, silakan dibuka HP-nya masing-masing. Kalian bisa kerjakan pretest. Ada 5 soal, ibu beri waktu 10 menit. Pretest yang sudah kalian kerjakan ya, maka ibu akan mengelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok. Saatnya jam kelima. Silakan nanti yang ibu sebutkan berkelompok menjadi satu ya.
di papan tulis. Gambar apa itu kira-kira? Kira-kira gambar apa? Ikan. Ya. Bentuknya mirip daun ya. Ya. Kira-kira ini kita lihat ada apa saja? Oh, hujan. Do you know what is hujan in English? Apa sih hujan dalam bahasa Inggris itu? Rain. Apakah betul? Ya, rain. Terus ada apa lagi di situ selain hujan? Yang di atas. Gambar yang di atas. Biasanya kalau ya kalau hujan itu kita biasanya pakai apa? Payung. Payung. Apa bahasa Inggrisnya payung? Apa? Oke, good. Umbrella. Ya. Pas ini pinter-pinter semua ya. Ya, ada hujan, ada payung ya, rain, umbrella. Kira-kira topiknya tentang apa sih? Tadi di awal judul Ibu kasih tahu ada explanation text. Kemudian setelahnya ada gambar hujan. Kira-kira apa keterkaitannya ya? Nah, sekarang kita coba lihat slide selanjutnya. Nah, ada pertanyaan. Do you ever know? Ya, do you ever know how rain happen? Ada yang tahu maknanya? Do you know atau do you ever know? Apakah kalian? Apakah kamu pernah? Apa Mbak? Coba. Apakah kamu? Apakah kamu tahu? How? Artinya bagaimana proses terjadinya hujan? Pernah nggak kita berpikir setiap mungkin kan sekarang lagi sering hujan ya, kita pernah nggak sih berpikir kok bisa ya tadinya panas terus tiba-tiba hujan? Sebenarnya prosesnya seperti apa sih proses hujan itu? Nah, kita lihat di video berikut ini. Ini suaranya. Oke, so please analyze this video. Coba kita lihat dulu video ini ya. Tadi video tentang how the rain is happen, ya, bagaimana terjadinya hujan ya. Sekarang jadi agak mengerti lebih tahu ya kenapa sih hujan itu bisa terjadi. Oke. Nah, what did you get from the video? Tadi setelah kamu menyaksikan video tentang proses terjadinya hujan, kira-kira apa saja sih yang kamu dapatkan dari video ini? What did you get from the video? Siklus terjadinya. Oke, siklus terjadinya hujan. Kalau dalam bahasa Inggris kita tadi menyebutnya apa? Water cycle ya, atau siklus perputaran air ya, water cycle. Ya, mungkin kalian tadi ada juga yang menemukan tentang definition of rain. Tadi kan disebutkan ya, hujan itu apa? Proses turunnya air ya dari awan ya, awan mendung yang membawa air dari laut itu yang menguap, akhirnya terjadilah hujan. Kemudian tadi yang kita sudah bahas, evaporation, condensation, dan juga precipitation. Ini namanya adalah proses ya of how rain happen. Proses bagaimana terjadinya hujan. Oke. Sekarang dari video yang tadi, kemudian dengan materi yang akan kita bahas hari ini ya. Video tadi itu bisa kita sebut sebagai explanation text ya. Jadi teks yang kemudian dibuat menjadi video. Nah, explanation text ya di sini adalah is a text which explains ya. Jadi teks yang menjelaskan
The process of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Ya, fenomena. Jadi banyak kejadian-kejadian alam, terus kejadian sosial, kejadian apa lagi? Secara ilmiah ya, dan juga budaya itu bisa kita kategorikan sebagai explanation text. Ya, apa sih tujuan dari explanation text itu? Nah, kita lihat the purpose ya, or aim or goal, ini maknanya adalah tujuan dalam bahasa Inggris. Tujuan dari explanation text adalah, coba apa namanya? Ready? Please read. Apa namanya? Ini baca tujuan dari text explanation. Explain or explain something. Okay, good. To explain, ya, how or why something happens. Maknanya adalah untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa sih sesuatu itu bisa terjadi. Ya, explanation text dengan prosedur text itu agak mirip tapi berbeda. Kalau prosedur itu kan bagaimana sesuatu bisa dibuat, gitu ya. Tapi kalau ini kejadiannya itu bagaimana sih, ya? Proses terjadinya bagaimana gitu, atau mengapa? Nah, kita lihat untuk struktur dari text explanation, ya. Pertama tadi mungkin kamu ada pertanyaan kan, how does rain happen atau how does the snow happen? Ya, itu biasanya diletakkan pada posisi title. Artinya apa title? Jadi ini ada how does rain happen, how do we breathe, bagaimana kita bernafas, ya. Terus kemudian kejadian tentang tsunami mungkin. Terus how can plane fly, bagaimana pesawat itu bisa terbang. Jadi prosesnya secara ilmiahnya, secara scientificnya, begitu ya, dibahas dalam explanation text. Nah, dalam explanation text setelah ada judul, maka kemudian si penulis biasanya akan menuliskan yang namanya general statement atau pernyataan secara umum. Kayak tadi pas kamu lihat di video tentang hujan, si penutur menyampaikan dulu apa sih hujan itu, ya. Atau misalkan mau membahas tentang tsunami, apa sih tsunami itu, ya. Definisinya itu bagaimana? Kan kadang ada juga orang yang tidak tahu ya, tsunami itu apa, kayak gitu kan. Apakah makanan atau apa, seperti itu ya. Nah, kemudian biasanya di dalam teksnya ada unsur pertanyaan, ya. Do you know the process of how does rain happen? Do you know the process of the snow happen? Ya, apakah kamu tahu dari bagaimana proses terjadinya sesuatu itu, ya. Dan yang terakhir ada yang namanya sequences of explanation. Di sini si penulis itu akan menyampaikan secara menyeluruh bagaimana proses terjadinya sesuatu. Kayak tadi ya di video kalian melihat di situ dijelaskan dari proses evaporation, kemudian ada proses it is rain. Itu bisa, atau it cold rain. Asalnya ini active voice-nya. Tetapi karena di dalam explanation text itu menggunakan passive voice, maka ini berubah, ya. It is cold rain. Ya. Oke. I think enough. Setelah kalian tadi sudah sudah melakukan pretest dan juga kemudian sudah diberikan penjelasan ya tentang materi explanation text, maka sekarang waktunya kalian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang explanation text ini, ya. Maka dari itu ibu kasih soal kembali, ya. Dan soalnya ini
beberapa kelompok berbeda ya, karena ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dari kalian. Kalian bisa bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing ya. Jangan bertanya pada kelompok yang lain karena sendiri soalnya berbeda. Jelas ya? Oke, aku share di grup. Untuk link yang ini Word.net nanti dikerjakan oleh kelompok ini, kelompok 3 dan juga kelompok 5 ya, kelompok 3, kelompok 5 dan kelompok 6 ya. 3, 5 dan 6. Untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 5 ya, nanti mengerjakan soal post test. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Makasih ya, makasih tadi. Ya, Kemarin kan kita sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional ya Bu. Jadi hari ini nanti kita akan berdiskusi tentang pembelajaran yang sudah tetapi laksanakan. Nah, sebelum itu saya mau bertanya dulu kira-kira nih, dari dialog kita nanti yang membahas hasil observasi kemarin, ada nggak sih harapan Bupati setelah kita berdialog hari ini? tentunya harapan saya yang pertama supaya saya mengetahui kekurangan saya ketika mengajar waktu masa observasi waktu itu ya. Terus kemudian yang saya harapkan selanjutnya adalah perbaikan untuk saya ke depannya ketika menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Menurut Bu Tati setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi kemarin, pendapatnya gimana Bu? Perasaan Bu Tati setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, yang pertama saya merasa tertantang karena sebelumnya belum pernah melakukan itu. Terus sehingga ada tantangan tersendiri. Kemudian setelah melaksanakannya saya jadi merasa ternyata memang siswa itu tidak bisa disamaratakan pembelajarannya karena mereka punya cara atau gaya belajar sendiri-sendiri. Apakah pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan yang kita rencanakan? Sebagian besar sudah, akan tapi karena waktunya yang terbatas, mungkin kemarin juga ada beberapa kendala, akhirnya kurang maksimal. Tapi untuk materi, alhamdulillah sudah tersampaikan semuanya. Untuk tadi kan Bu Tati menyampaikan bahwa ada kendala-kendala itu kendalanya dari Bu Tati atau dari siswanya? Kendalanya yang pertama kendala teknis karena kita pakai LCD, kemudian ternyata LCD-nya banyak gangguan gitu. Tapi untuk kesiapan siswa alhamdulillah mereka tidak begitu banyak
kendala yang dihadapi. Kalau siswa tidak banyak yang dihadapi, kalau dari Bu Tatinya selain teknis ada nggak? Ya, dari sayanya sendiri, saya merasa persiapannya masih kurang gitu. Dari segi materi juga metode penyampaiannya, saya merasa masih ada siswa yang merasa bosan atau tidak tidak masuk ke dalam pembelajaran begitu. Tidak hadir. Ya, tidak. Ya, tadi kan Bu Tati sudah menyampaikan kira-kira kesulitan-kesulitan ya selama tantangan kesulitan selama pembelajaran diferensiasi yang dilaksanakan kemarin. Apa sih alternatif solusi saat jadi pas pembelajaran dilaksanakan, saat Bu Tati merasakan bahwa ternyata siswa ada kurangnya di sini, Bu Tati ada kurangnya di sini, apa sih yang Bu Tati alternatif solusi yang Bu Tati lakukan saat ini? Alternatif yang saya lakukan, yang pertama mungkin mengajak siswa untuk berinteraksi dengan siswa lebih. Ketika saya memperhatikan siswa, kemudian siswa terlihat bosan gitu atau terlihat tidak hadir dalam pembelajaran, saya berusaha untuk berinteraksi dengan mereka, mungkin dengan memberikan pertanyaan pemantik seperti itu. Terus kemudian ada beberapa di slide PPT kemarin yang saya sajikan, kan ada teks yang rumpang strukturnya misalkan itu, saya meminta siswa untuk aktif menjawab ini bagian apa, mungkin salah satunya seperti itu. Kalau dilihat dari kesulitannya, Ya. Kalau ketercapaian dari Bu Tati dari pembelajaran yang kemarin itu, apakah sudah tercapai tujuan Bu Tati dalam pembelajaran? Ya. Kebetulan kemarin tujuan pembelajarannya itu kan siswa sampai tahap mampu untuk mengidentifikasi tujuan, kemudian struktur dan unsur bahasa dari teks explanation. Alhamdulillah sebelumnya kita melaksanakan pretest dan kemudian melaksanakan post test. Ternyata mereka merasa tadi pas sebelum pretest, saat pretest mereka itu tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, tapi ketika sudah diberikan penjelasan materi begitu, kemudian diberikan soal post test, ada yang dengan game juga, saya menggunakan word game dari situ. Ternyata mereka mayoritas banyak yang betul begitu. Jadi mungkin kira-kira 80% tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Betul, kemarin saya juga melihat bagaimana Bu Tati menggunakan diferensiasi ya Bu, diferensiasi proses dengan metode yang berbeda, tapi walaupun hanya dua karena memang siswanya hanya terdiri dari dua gaya belajar yang berbeda, kemudian di akhirnya di konten akhirnya juga berbeda antara yang ada yang menggunakan proses dari pretest, ada juga yang menggunakan word ya. Sudah puas nggak Bu Tati dengan pembelajarannya? Belum. Saya belum merasa puas karena yang pertama itu dari kesiapan saya sendiri juga masih kurang. Kemudian siswa juga mungkin baru menghadapi materi ini, dan waktu itu mungkin mereka juga agak karena di syuting gitu kan, jadi mereka mungkin grogi atau bagaimana begitu, jadi antusiasmenya kurang begitu, siswanya kurang begitu aktif, jadi saya merasa masih belum puas dengan pembelajaran ini. Tadi kita sudah membahas tentang kekurangan, kita juga sudah membahas tentang tercapaian tujuan. Nah, kalau misalkan saya tanya kira-kira nih apa yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya dari yang sudah kita laksanakan di pembelajaran yang lalu, apa aja nih yang perlu kita tingkatkan yang sudah baik
yang paling terbaik apa yang harus ditingkatkan itu apa Bu? Yang pertama untuk materi pembelajaran. Itu kemarin kan saya hanya berorientasi pada PowerPoint saja. Nah, itu perlu ditingkatkan lagi supaya siswa itu berperan untuk menentukan untuk hadir di dalam pembelajaran, mungkin dengan berdiskusi seperti itu atau dengan project based learning atau dengan metode yang lainnya. Jadi tidak hanya saya menyampaikan secara satu arah. Kalau kemarin kan saya merasanya masih satu arah, saya yang terlalu banyak ngomong tapi siswanya tidak begitu aktif. Itu salah satu yang perlu ditingkatkan. Mungkin basicnya itu juga karena kendala bahasa sendiri, karena kan bahasa Iya betul. Itu juga salah satu tantangan yang terbesar ya, karena ketika mereka harus berdiskusi, kemudian semuanya menggunakan bahasa Inggris, itu memang juga belum mampu dilaksanakan untuk siswa begitu. Tapi dengan berdiskusi, saya yakin mereka itu lebih senang karena belajar dengan teman sebayanya sendiri begitu daripada mendengarkan gurunya ceramah. Kayaknya mereka lebih suka aktif dengan teman-temannya. Untuk rencana ke depan nih, untuk pembelajaran yang ke depan, nanti kan pasti berarti nggak sampai di sini kan, pembelajaran ke depannya juga mungkin mau coba dari segi konten, proses dan lain-lain, bahkan mungkin dari minat, dari belajar dan lain-lain. Kedepannya rencananya Bu Tati itu apa sih untuk pembelajaran digitalisasi yang akan dilakukan? Rencana ke depan yang pasti yang utama harus dilakukan menurut saya harus ada tes diagnostik terlebih dahulu, karena itu jadi kunci utama supaya saya sebagai pendidik juga tahu sebenarnya minat siswa untuk belajar, karena ranah saya di bahasa Inggris ya, untuk belajar bahasa Inggris itu seperti apa begitu. Kemudian kesulitan yang mereka hadapi itu apa saja begitu. Tes diagnostik itu yang utama. Terus kemudian yang perlu saya pikirkan lagi adalah bagaimana supaya membuat pembelajaran bahasa Inggris itu mudah dipahami siswa tapi tidak monoton. Dan yang tidak kalah penting adalah proses penilaiannya, karena penilaian sumatif dan formatif itu kan pasti harus dilakukan, tapi selama ini kan saya berorientasinya hanya tes sumatif saja, padahal sebenarnya tes formatif itu bisa dilakukan di setiap pembelajaran. Itu mungkin yang harus dipikirkan. Untuk komitmennya Bu Tati nih, kira-kira kapan mau melaksanakan pembelajaran digitalisasi? Ya, tentunya karena ini sudah berakhir tahun ajaran barunya, saya ingin mengusahakan lagi untuk melakukan pembelajaran diferensiasi nanti di ajaran tahun berikutnya. Jadi, insya Allah di kelas 10 dan 11 dan kelas 12 karena saya mengajar 3 jenjang. Mungkin itu nanti akan coba saya terapkan. Terima kasih Bu Tati, luar biasa perbincangan kita hari ini. Bu Tati itu benar-benar berbahasa. Saya tanya sedikit, jawabnya banyak ya. Terima kasih, semoga kedepannya bisa mempraktikkan pembelajaran digitalisasi dengan lebih sempurna. Amin. Terus semangat ya Bu. Ya, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.